Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ketika kita menelusuri jejak spiritual umat manusia, puasa Ramadan menjadi salah satu ibadah utama yang memancarkan keagungan dalam ajaran Islam. Namun, pernahkah kita berpikir, mengapa Allah memilih bulan Ramadan sebagai waktu yang begitu istimewa untuk menjalankan ibadah puasa? Apakah puasa ini benar-benar sesuatu yang baru dalam ajaran Islam, atau justru kelanjutan dari tradisi kuno yang telah dijalankan sejak masa para nabi terdahulu? Mari kita telusuri sejarah awal mula ibadah puasa, sekaligus mengungkap rahasia serta kebijaksanaan yang tersimpan di dalamnya. Mari kita memahami kisah dan perjalanan sejarah yang melatar belakangi lahirnya tradisi puasa ini. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Puasa adalah salah satu ibadah utama dalam Islam. Kalau kita telusuri sejarahnya, ternyata puasa sudah dilaksanakan sejak zaman para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dulu, puasa dijalankan sebagai bentuk taubat atas kesalahan yang dilakukan atau sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana, puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk menahan diri dari berbagai nafsu seperti makan, minum, dan hal-hal lain yang bisa membatalkan. Dan menariknya, para nabi terdahulu pun sudah menjalankan puasa dengan cara dan tujuannya masing-masing. Jadi, puasa ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari perjalanan spiritual manusia sejak dulu, bukan sesuatu yang baru dalam Islam. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manusia pertama yang melakukan ibadah puasa adalah Nabi Adam alaihi salam. Seperti yang sudah kita ketahui, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi setelah tergoda oleh rayuan iblis untuk memakan buah khuldi. Namun ujian mereka tidak berhenti di situ saja. Begitu tiba di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa harus menghadapi dua hukuman berat. Pertama, mereka dipisahkan di tempat yang sangat jauh sehingga harus mencari satu sama lain dalam waktu yang lama. Kedua, Nabi Adam harus merasakan panasnya terik matahari yang membakar kulitnya hingga membuat kulit beliau menjadi hitam. Kedua cobaan ini membuat Nabi Adam semakin sadar atas kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, ia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima taubatnya dan memberikan petunjuk agar Nabi Adam alaihissalam menjalankan puasa selama 3 hari berturut-turut. Mendapatkan perintah untuk berpuasa, Nabi Adam alaihissalam langsung menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada hari pertama puasa, perubahan mulai terlihat. Kulit Nabi Adam alaihissalam yang sebelumnya menghitam akibat sengatan matahari perlahan kembali ke warna aslinya. Seiring berjalannya waktu, perubahan itu semakin jelas, hingga akhirnya di hari ketiga puasa, warna kulit Nabi Adam sudah kembali seperti semula. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam ini kemudian dikenal dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa hari-hari putih. Setelah melewati ujian panjang, Nabi Adam alaihissalam akhirnya dipertemukan kembali dengan Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah, tempat yang hingga kini menjadi simbol pertemuan yang penuh makna. Setelah Nabi Adam alaihissalam, puasa juga dijalankan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana banjir yang sangat dahsyat hingga menenggelamkan seluruh kaum Nabi Nuh yang menolak kebenaran. Sementara Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman berhasil selamat dengan menaiki bahtera besar yang telah mereka buat sebelumnya. Selama 10 bulan, kapal itu terus mengarungi lautan dan tidak tahu kemana mereka akan berlabuh. Hingga akhirnya, bahtera Nabi Nuh pun berhenti di Gunung Judi, sebuah wilayah yang kini berada di Armenia. Setelah selamat, Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hewan-hewan yang ada di dalam kapal pun juga ikut berpuasa. Inilah salah satu ibadah yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, menjadikan puasa sebagai cara untuk mensyukuri nikmat keselamatan yang telah Allah berikan. Selain Nabi Nuh, Nabi Daud alaihissalam juga menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uniknya, puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Daud berpuasa dengan pola selang-seling. 1 hari berpuasa, lalu di hari berikutnya berbuka, dan begitu seterusnya. Pola puasa ini kemudian dikenal sebagai puasa Daud yang hingga kini masih menjadi salah satu bentuk puasa sunnah yang dianjurkan dalam Islam.
Setelah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pun pernah menjalankan ibadah puasa. Suatu ketika, Nabi Musa dan Bani Israel berada dalam situasi yang sangat genting. Mereka terjebak di tepi Laut Merah, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya yang kejam mengejar mereka dari belakang dan siap mengancam nyawa mereka semua. Dalam kegentingan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan izin Allah, laut pun terbelah dan menciptakan jalan yang memungkinkan mereka untuk menyeberanginya. Dengan begitu, Nabi Musa dan seluruh Bani Israel berhasil mencapai daratan di seberangnya. Setelah sampai di seberang lautan, Nabi Musa kembali mengayunkan tongkatnya dan air laut pun kembali tertutup. Fir'aun dan bala tentaranya yang mencoba mengejar Nabi Musa dan pengikutnya akhirnya terjebak di tengah laut. Mereka akhirnya tenggelam di dasarnya dan tidak bisa menyelamatkan diri. Peristiwa monumental yang menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun ini kemudian menjadi alasan bagi Nabi Musa dalam memerintahkan kaumnya untuk berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini kemudian dikenal dengan nama puasa Asyura dan menjadi bagian dari warisan spiritual yang diwariskan kepada manusia. Selain nabi-nabi yang telah kita sebutkan sebelumnya, Nabi kita Muhammad SAW juga sering berpuasa. Dalam riwayat, disebutkan sebelum diwajibkan puasa di bulan Ramadan, setiap bulan Rasulullah SAW rutin melaksanakan puasa selama 3 hari. Namun puasa ini hanya beliau lakukan untuk dirinya sendiri, tanpa mewajibkan umat Islam untuk mengikutinya. Kebiasaan ini terus dilakukan oleh Rasulullah hingga beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah. Suatu hari setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, beliau mendapati kaum Yahudi yang tinggal di kota tersebut sedang menjalankan ibadah puasa. Penasaran dengan puasa yang dilakukan oleh kaum Yahudi itu, Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang sahabatnya, "Wahai sahabatku, puasa apakah yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini?" Sahabat yang mendengar pertanyaan Rasulullah dengan penuh hormat menjawab, "Ya Rasulullah, mereka sedang menjalankan puasa Asyura untuk memperingati hari ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan pasukannya." Mendengar penjelasan itu, Rasulullah SAW berkata, "Aku lebih berhak untuk menjalankan puasa ini." Maka sejak saat itu, Rasulullah menetapkan puasa Asyura sebagai puasa yang dianjurkan bagi kaum muslimin. Namun kewajiban puasa ini tidak berlangsung lama. Setahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menetapkan syariat puasa khusus bagi umat Islam. Inilah yang menjadi awal mula kewajiban puasa di bulan Ramadan. Setahun setelah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa wahyu penting untuk menyempurnakan syariat Islam. Salah satunya adalah perintah untuk mengubah arah kiblat dalam sholat. Sebelumnya, arah kiblat kaum muslimin menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengalihkan kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram di Mekah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perubahan arah kiblat ini bertujuan untuk membedakan umat Islam dari umat-umat sebelumnya. Sebab pada masa itu, kaum Nasrani dan Yahudi masih beribadah menghadap ke Masjidil Aqsa. Selain perubahan arah kiblat, Rasulullah SAW juga menerima wahyu tentang kewajiban berpuasa bagi kaum muslimin. Perintah ini turun dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Setelah itu, turun pula firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat ini, Allah menegaskan kalau puasa tersebut harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Nah, sejak perintah puasa Ramadan ditetapkan, Rasulullah SAW tidak lagi mewajibkan puasa Asyura seperti sebelumnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin berpuasa di hari Asyura, silakan berpuasa, dan siapa yang tidak menginginkannya, maka ia boleh meninggalkannya." Sejak saat itu, satu-satunya puasa yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim adalah puasa Ramadan.
Namun di awal-awal pelaksanaannya, menjalani puasa Ramadan bukanlah hal yang mudah bagi kaum muslimin. Sebab puasa ini harus dilakukan selama 30 hari berturut-turut, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Ditambah lagi saat itu bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas yang terik, udara yang kering, dan tanah yang tandus. Kondisi ini semakin berat karena umat muslim saat itu hanya berbuka dan sahur dengan makanan yang sangat sederhana. Kesulitan pun semakin bertambah saat Rasulullah dan para sahabat harus berangkat ke medan perang pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dalam keadaan berpuasa, sebanyak 313 pasukan muslim harus bertempur dengan 1000 pasukan kafir Quraisy dalam perang Badar. Bayangkan sahabat seiman, puasa di tengah panasnya gurun saja sudah berat, ditambah lagi harus berperang menghadapi musuh di medan tempur. Perjuangan Rasulullah dan para sahabat di awal-awal puasa Ramadan benar-benar luar biasa. Kalau kita hidup bersama Rasulullah saat